Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben. Ini ingat salam teman-teman. Kita briefing di dalam bikin deg-degan duluan. Teman-teman kali ini kita spesial lah. Ini adalah tamu pertama kita di episode Island. Ya, kalau di lain kan pernah nih di Island, baru ini kita setelah 3 episode ya. 3 episode. Di episode keempat baru ada tamu. Perasaan episode yang kemarin juga ada tamunya? Hah? Itu yang kita bahas calo. Oh iya ada tamunya. Oh Itu iya. mah dianggap tamu. itu orang dalam. Itu orang dalam. Dia kan nyebut kita. Kita. Jangan kebiasaan dong. Kenalin dulu teman-teman Oh, ya. iya, kenalin dulu. Kenalin dulu kawan-kawan. Ini siapa Dok? Ini ada Stanley. Halo. 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 Kamu di sini mau jadi apa, Stanley? Sebagai apa? Apa itu sebagai apa? Sebagai apa maunya buat teman-teman? Sebagai fotografer stage kah atau sebagai Sebagai korban boleh nggak? Ntar kalau jadi tanya korban apaan sih? Korban tiket cosplay. korban calo. Kan kita sebelumnya ngobrolin calo ya. Enggak, tadi kan kita ngobrolin calonnya. Sekarang kita ngobrolin panitianya. Gue belum apa. Baru mulai. Stanley sebagai Sabar. sebagai event organizer ya. Yes. Nah, fotografer aja. Fotografer stage, oke. Enggak, jangan pakai stage. Takut. Fotografer aja. Oh, soalnya ininya ya, skemanya rada ini ya. Aku nggak terlalu spesifik ke sana. Oh, enggak lulus tes. Foto-foto yang lain gitu ya. Iya. Foto bugil bisa kan? Bisa. Wow. Bisa. Sudah baru pertama kali. Bayangin nggak foto yang kita bugil gitu? Wush. Enggak. Jijik. Ya ada Stanley sebagai fotografer dan juga ada Yung ya sebagai awas aja lo mau bilang yang tadi. Awas aja. Kita juga menjaga kredibilitas podcast kita juga takut. Sebagai promotor. Oh, oke. Ya. Oke. Promotor event ya. Bener gak? IO nggak becus. Wow. Kita nggak mau cuci tangan di sini ya. Memang saya sudah menjaga hari ini ya. Saya tidak mau mengedit banyak-banyak. Cuma apa sih maksudnya tadi? Apa Kok bisa Dia menyatakan nanya diri? loh. Dia nanya. Gue gak ngerti. Oh iya. Gue gak ngerti. Bercanda doang, Bang. Oh bercanda doang. Oh bercanda doang. Bercanda. Tolong ya, kita nggak bahas itu ya, tolong ya. Kita nggak akan ngebahas kok. Terus kan tadi malam di WA sama Edo briefingnya nggak gitu? Kita ngomongin apa? Ngomongin yang santai aja. Aku bilang. Ini santai, makanya santai. Kita santai ini, santai. Santai banget gitu. Dia gitu. Tapi gue tegang Bang. Masa sih kalian Lihat siapa? Lihat siapa? Lihat Masa siapa? kita Kita ngeliat kita. Biar kita jangan dong. Normal Bang. Udah pada nggak jelas nih orang stres ya. Stres. Maksudnya ini emang kita kadang stres gitu loh. Gak apa-apa, stres yang penting gak burn out. Wow. Burn out. Burn out. Bahasa Inggris lagi. Ya teman-teman, kita bakal ngobrolin langsung aja deh, intinya kita bakal ngobrolin. Oh iya. Siap. Ajak jalan-jalan. Ada orang cantik lagi nangis. Kita ngobrolin seputar skena konser di Yes. Kalimantan Selatan. Oh. Tadi kan sebelumnya sudah bahas seputar. Cap. Woi, santai banget nih bro. Santai banget nih bro. Berusaha menenangkan diri. Berusaha menenangkan diri. Agak panas. Skena konser di Kalimantan Selatan nggak sih? Yes. Ya, boleh. Atau mau Banjarmasin? Kalimantan Selatan. Selatan. Biar lebih luas aja, biar lebih luas. Biar luas aja karena di Banjarbaru kan, bukan di Banjarmasin. Iya. Anyway, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan dong. Kalimantan Selatan dong. Jangan dong, Kalimantan santai. Kalimantan Selatan dong. Iya. Soalnya kan kayak nggak jadi. Kita mau cerita dulu deh dari Riko, biasanya terlibat dalam event itu sebagai apa? Boleh tahu? Biasanya kalau dalam Foto-foto kan, ini selain foto-foto kok. video. Oh ya boleh. Cukup aman. Kenapa Aman, seakan-akan di podcast ini ada yang Aman, disembunyikan gitu ya? Aman ya. Tidak menyalahkan memang. Nah, panitia sih kadang. Oh, panitia juga kadang. sering Humas gitu. ya. Oh, Mas. Sangat spesifik. Mas. Bener, fotografer humas kan bisa. Ya, bisa. Fotografer khusus bagian humasnya gitu ya. Episode sebelum ini kan panas. Ini Iya. kok kayak lebih panas gitu ya? Panas banget. Panas banget deh, sumpah. Soalnya kan dari kita ngomongin skena musik di Kalimantan Selatan. Skena konser. Skena konser di Kalimantan Selatan. Konser. Foto-fotonya kan nggak begitu banyak ya?
Banyak kok banyak kalau story orang yang titik. kalau dipublish ini aja komennya asik gitu. Jadi nanti aja gitu. Gimana ya komennya? Gitu takut aja. Gini loh, gua pengen nanya nih karena kan mereka selaku WO juga kan dia kan. Siapa tadi namanya? Yung. Nah, ngelihat perkembangan konser di Kalimantan Selatan itu kan kayak banyak banget nih sekarang. Apakah memang lagi musimnya atau lagi banyak keperluannya atau balas dendam setelah COVID kemarin gak pernah konser? Gimana sih menurutnya Yung? Itu kan sih kayak balas dendam. Dendam. Jadi kata kayak kucing baru keluar kandang gitu ya. Cari makan, lapar gitu. Udah lama banget nih, udah 2 tahun gak ada konser, tiba-tiba langsung jebret gitu konser gitu kan. Kayak mungkin para promotor juga mikir kali ya, pasarnya tuh di kawasannya bagus ya. Iya. Kayaknya sih gitu. Tapi padahal tahun-tahun sebelumnya kan nggak ada yang seheboh ini gitu. Sepadat ini kan. Paling kan kayak mungkin ada 1 atau 2 lah gitu konser gitu kan. Tapi kok sekarang kayak hampir 2 bulan sekali atau pasti ada aja. Enggak gitu kayaknya. Terus 1 bulan tuh bisa ada 2-3 nah kali. itu saking kan padatnya gitu kan. Gue lebih lihat kayak 2-3 bulan sekali pasti ada nih. 1 bulan ada berapa kali gitu kan. Kok ada tawa di balik podcast gitu ya. Tapi keringetan nih saya. Tapi emang benar loh sesering itu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan juga sampai mungkin kita mandang penyelenggaraan eventnya adalah salah satu bisnis yang lumayan kan. Bisa dibilang. Ya, kayaknya sih. Iya. Enggak juga loh. Oh, enggak juga. Berarti sebenarnya enggak mesti juga pasti kita pengen bikin event untung gitu. Enggak juga, ternyata ada banyak hal ya di balik itu gitu, di balik penyelenggaraan event. Kalau menurut Stanley gimana? Apa itu? Apanya nih? Bikin event di Kalse yang lagi anggap lah teman-teman enggak FOMO, enggak juga sih ya. Mungkin karena banyak yang ikut, banyak yang nonton, banyak yang saling ajak juga. Ada konser ini itu, jadi kan harus ada penonton kan. Iya. Otomatis teman-teman juga ngikut gitu. Ya kalau menurutku sih ya tadi sih kayak ada balas dendamnya juga mungkin dari COVID kemarin ya. kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Walaupun sebenarnya sebelum COVID pun di Kalimantan Selatan cukup jarang kan. Iya cukup jarang. Kalau zaman dulu sih setauku waktu masih ya bilangnya SMA atau apa sih kita nontonnya Jack Lot. Zaman-zamannya beliau gitu nih. kan. Festival musik aja kan. Festival musik aja. Cuman kalau sekelas emang bener-bener itu sebuah konser itu jarang kan memang. Iya. Bisa juga dibilang ini bisnis, cuman nggak semenjanjikan itu ya. Nggak semenjanjikan itu dan atau apakah sekarang kayak para artis-artis ibu kota tuh sudah mulai ternyata ada loh kota di Indonesia namanya Banjarmasin dan Kalimantan Selatan lah provinsinya gitu. Kayak mungkin kan ya agak susah gitu kan datangkan paling yang datang artis dangdut gitu atau apa gitu. Kalau kayak artis kayak anggaplah ada lagi Pak kawinan biasanya. Ngundang sampai Afgan. Oh iya ada. Tapi kan itu kawinan gitu. Itu kan beda lagi. Iya, dan itu emang bos yang undang. Ya, itu bukan konser. Bukan konser, itu panitianya cuma promotor. Gak ada panitia yang lain gitu ya. Yang promotor pun yang kawin. Iya, benar. Ya benar kan. Ya kan banyak kan artis dangdut. Kalau sekarang kan kayak macam-macam dari artis yang baru naik sekarang, terus juga kayak anggaplah kayak Hindia, kayak apa gitu kan. Kayak dulu gak ada deh kayak gitu-gitu. Artis indie yang di Jakarta pun kayaknya jarang ada kesini gitu. Iya, indie kayak Nadine. Nah, mana sampai Nadine ke Banjarmasin. Dan ternyata peminat juga banyak. Iya kan? Banyak. Kok bisa sebesar itu ya sekarang? Dibakar aja sih. Ada yang bakar mungkin kayak ini lagi rame gitu ya. Oke, kita izin dulu sholat Jumat. Sholat Jumat karena azan zuhur. Ya memang artis nasional tuh. Langsung patah sekali. Artinya tidak itu tadi pembahasannya. Iya. Pokoknya artis-artis nasional tuh kalau kita kenal dulu di Kalimantan Selatan khususnya datangnya mentok banget kawinan ya. Iya. Karena yang punya model datang dangdut kan. Iya. Karena mungkin belum ngelihat pasarnya kayak laku nggak sih di sini gitu, mungkin kayak gitu ya. Ngomongin pasar gitu ya. Mulai 2023 akhir 2022 sampai 2023 nih udah jalan bulan ke-6. Ini kan banyak artis nasional yang ke Banjarmasin. Betul, bahkan sampai 2-3 kali bro. Sampai 2-3 kali, sebulan sampai 2-3 kali. Mereka nggak laku ya di ibu kota.
Wah, kira-kira gimana? Gua nanya, gua ngerti, gua tahu. Enggak apa-apa, enggak Emang jawabannya. gitu ya? Mungkin mau menyapa fansnya yang jauh. Benar. Tapi kan mereka sudah bertahun udah lama nih. Heeh. Udah bertahun-tahun nih. Besar namanya udah. Banjarmasin kan jarang, Kalsel jarang. Tiba-tiba abis pandemi kayaknya mereka kehabisan modal terus cari modal ke Banjarmasin gitu ya. Kagak lah bang, kagak. Enggak. Tapi ada juga kayak gemetar Allah, gitu ya. Ya Allah, bebaskan aku dari sini ya Allah. Enggak. Gua nanya. Enggak kalau Kan dulu tuh kan jarang banget. Enggak, kalau ini masuk TikTok, yang satu frame sama mereka saya. Saya jauh. Oh, iya. Ini kita Enggak TikTok itu vertikal. Bisa lah bisa. Mungkin mereka pengen cari suasana baru kali. Nah, Cari iya. suasana baru. Fans baru. Fans baru. Iya benar, aku tadi mau jawab itu kayak kan ada beberapa musisi yang punya wishlist juga. Aku pengen deh ke sini tapi ternyata sampai tahun berapa belum. Akhirnya Iya, ke bisa jadi. sini gitu. Ada juga. Tapi kok sampai nggak jadi gua nanya. Bener sih bang, kayak mereka mau buat cari suasana baru aja. Soalnya kan ada beberapa artis juga nih dari manajer artis menurut saya. Iya. Kapan ada panggung di sana? Ya. Kapan ke Banjarmasin gitu kan? Kapan ada panggung? Nanya panggung. Oh, Nanyanya panggung, Nah, nanyanya karena panggung. mereka kalau nanya Iya, ada. nanyain kapan ada panggung kan berarti panggung lagi sepi. Enggak bang, mereka tuh di Jakarta tuh bang ya, rasa saya tuh bisa manggung satu hari tuh Iya. 2 kali. Iya. Soalnya kan deket. Heeh. Kagak kayak di sini bang. Di sini kan pasti mereka harus naik flight dulu kan. Iya. Baru bisa pindah antara kota gitu. Betul. Apalagi ada yang ngitung buat jalan-jalan sekalian. Iya. Mungkin mereka kayak gitu pengen refreshing gitu kan. Betul. Habis konser jalan-jalan ke Iya, Banjarmasin. iya. Tapi di Banjarmasin apa wisatanya? Kuliner, bang, Kuliner. Kuliner. Ada yang belain loh kali ini. Enggak, ngomong-ngomong gini ya. Ngomongin pengen nyapa fans mereka yang ada di Kalimantan Iya, Selatan ya. Terus jalan-jalan, fly. Kok gue inget ya kayak kasus beberapa bulan yang lalu gitu ya. Sebulan ya yang lalu ya kalau nggak salah. Oh iya. Itu loh yang rame di TikTok rame, habis itu di Real Story rame, sampai MC yang goblok-goblokin penonton. Oh, ada. Maaf, itu terlalu spesifik ya. Sorry bang, Oh, jangan. Kan gue mau nanya. sorry bang, gue izin balik bang. Iya. Kita next aja ya. Oh, next aja. Loh. Oh, nih, apa nih? Di mana nih? Tapi salah satu yang bisa bikin mereka teman-teman pusat ke sini ada lagi loh, media sosial. Iya. Karena demand mereka itu bisa kedengeran sampai telinga manajer atau bahkan label. Gitu guys. Ada satu lagi bang, Nah, hubungan promotor sama manajer mereka dan Oh, sama iya. artis itu harus bagus. Oh. Mereka tuh kayak Kayak raja lah gitu. Iya. Ya the king lah. Ibarat kata berarti ada dong artis yang ibarat kata gue mau nih manggung ke Kalsel tapi gara-gara ada orang yang gue kenal di Kalsel. Yes. Iya. juga. Bisa juga bisa. Sering gitu bang. Sering gitu ya? Sering. Tapi berarti kan kalau ngobrol soal promotor di Kalimantan Selatan baru-baru ini jalinannya lumayan bagus. Apakah baru kelihatan sekarang atau Atau memang dari dulu itu udah bagus, cuman baru ada kesempatannya di tahun ini karena kita balik lagi di 2023 konser rame banget di Sorry Kalimantan nih Selatan. bang, rata-rata bang ya konser-konser dulu yang di Kalsel ini kayaknya bang ya kayaknya. Itu tuh rata-rata promotor tuh dari luar. Oh iya. Rokok biasanya. Rokok tuh kan pasti ada promotor. Oh, konser yang bikin tour ke kota-kota itu Iya, ya. promotor, Iya, iya. promotor gede di Jakarta. Di Jakarta. Di ibu kota lah. Iya. Oke, berarti daerahnya kalau dari daerah memang baru-baru aja dong. Baru promotor kaget semua. Tapi berarti kan itu membuktikan kalau sumber daya manusia di daerah juga Sebenarnya oke juga. Iya, oke juga. Tapi kan ngomong-ngomong promotor kaget ibarat kata ini baru nih. Pasti banyak masalahnya dong. Wow. Iya bisa jadi. Iya, trial and Pengalaman error. dong, pengalaman. Pengalaman. Trial and error ya. Pengalaman. Gak ada kok orang yang naik motor balapan langsung bisa Saya lihat menang. nih orang kayaknya bisa dikat deh. Makanya kan saya berusaha membenarkan. Saya berusaha mencari ibarat Sering gitu. nih, promotor di luar juga pada ngomong ke kita. Bukan ke kita, ke orang-orang. Orang lah ya. Oke. Keceplosannya lumayan ya. Orang. Ngobrol apa tuh kalau boleh tahu? mereka pas merintis juga pasti ada trouble. Oh iya. Nggak mungkin langsung mulus bang. Trial and error. Apakah promotor itu kerjanya kayak ngelobi artis? Iya, sebenarnya apa sih kerjaan promotor itu dalam sebuah event gitu? Saya kayak tiba-tiba gitu aja bang, ngapain-ngapain aja tuh kayak nggak gitu bang. Oh, karena saking banyak limpahan jobnya Iya. mungkin ya. Mungkin ya. Oh berarti kan
memang kayak kayak satu ngubungin orang. artis jadi dari pihak kita juga. Oh iya, si. Berarti ngedesain konser itu harus kayak gimana tuh? Ya pihak promotor juga. Promotor juga. Iya. Jadi IO-nya dong Mungkin kita promotornya. IO selalu selaku promotor juga ya. Kok jadi kita ya? Kenapa jadi kita? Jawab saja lumayan. Oh ada kata kita ini. Biasa Kamu nggak aja. bersih-bersih. Biasa. Ada kita ini. Terus harus bersih loh di sini. Kalau dari Stanley, promotor tuh ngapain aja sih? Kalau Eh, benarnya di konser. Yang ngejalanin sih Ngejalan. mungkin ya kalau misalkan salah buat dikoreksi aja karena saya jadi promotor Iya. juga baru-baru aja. Tapi kalau dari Yung Oh, tadi Stanley promotor. bukan join maksudnya join Wah parah nih yang baju biru. Tapi kalau kita dengar dari ceritanya Yung tadi kan berarti promotornya adalah orang yang ngubungin si artis ke event itu ya. Gimana Maybe, mereka Bang. iya Ya. kayaknya gitu kan mereka ngisi di event itu gimana jalannya gimana kelancarannya gitu kan. Yang Ya. nyari orang-orang buat kerja di event itu juga kali ya. Ya yang mungkin yang dia yang Leader ngebangun. di event itulah kayaknya. Iya, Nah, betul. Oh, berarti kalau di produksian tuh istilahnya produser lah ya. Produser ya. yes, kayaknya benar sih ya. Ya sih. Oke. Kalau salah Terus, bisa dikoreksi sih. Ya. jadi misalnya kalau ada masalah-masalah gitu, itu komplainnya ke promotor atau ke panitia? Komplainnya Rata-rata sih ke, ke panitia ya, rata-rata. Ke panitia. iya. Dari Biasanya. kemarin yang di event-event sebelah gitu ya, ke panitia rata-rata. Itu. Minum dulu ya, guys. Jadi kan beda nih antara panitia sama promotor kan beda nih berarti ya. Jadi panitia ini lebih ke istilahnya IO lokal atau gimana? Mungkin lebih ke kayak ini gak sih? Apa sih namanya Apa-apa? kalau di kampus kita tuh volunteer Volunteer apa itu? untuk panitia. Beda lagi. Oh, Beda volunteer lagi. beda lagi. Beda lagi. Iya. Lebih tepatnya sih kalau event kemarin panitia sih. Kemarin Kemarin. Kemarin tuh yang mana ya? Enggak yang Suka kemarin banget. join Suka banget. kemarin ikutan. Oh, pernah ikutan. Panitia Pernah ikut. jatuhnya. Iya. Iya, kita boleh balik ke skena ini nggak konser Skena, Kalimantan iya. Selatan ya. Tapi asik nih bang. Iya, wow, asik banget Anda, asik. Saya panas jadi. Ya tapi berarti balik lagi dong dari awal tahun sampai sekarang itu banyaknya konser ini tanpa melihat teman-teman cost produksinya gede lah apa. Tapi Iya, kalau iya. demandnya banyak, orang-orang pasti pengen kan bikin hal yang menarik di Kalimantan Selatan khususnya mungkin Banjarmasin, Banjarbaru gitu. Iya kalau banyak. Ya kalau Iya banyak. kalau banyak. Tapi dari 6 bulan ini, dari pantauan 6 bulan 6 bulan ini, ini lumayan rame ya. Rame banget Masa banget. yang beli banget. tiket sampai mungkin jual lagi pun juga banyak. Heeh. PTS. Tapi Iya. kayaknya ada nggak sih yang triggernya gitu loh? Trigger buat tiba-tiba bikin konser yang Iya itu. sebanyak ini. Iya, kira-kira apa sih trigger di kalsel? Ngeliat Apakah kita konser ngelihat di mana kah, atau ibu apa? kota kah? Wah, nih ada reality club di sini, masa di Banjarmasin nggak ada? Mungkin misalnya kayak gitu atau gimana? Pasti ada sih gitu kayaknya. Yang bikin ya, nggak tahu juga yang promotor-promotornya gimana. Mungkin birokrasi, Ya, bisa mungkin juga. bisa juga. ya kan nggak tahu ya kita kan cari mudah kan. Bisa juga. Atau pasarnya lapangan gitu Iya, kan. iya, iya. Venue Iya, bisa jadi. Oke, tapi selama ini kalau selama 6 bulan ini hampir kebanyakan kan di skena konser ya Kalimantan Selatan kan banyak suksesnya. Cuman nggak sedikit dong, ada yang agak Flopnya ya. clash sedikit gitu. Iya. Kurang tahu ya bang. Kalau yang kelas dikit kurang tahu kamu. Iya. Kalau kelas banyak kayaknya. Ada. Ada lah ya. Kenceng banget kelas banyaknya. Ada ya. Sorry nih bang, muka gue bisa disensor. Nggak, maksudnya iya itu emang dengar ada sih beberapa teman-teman ya kita bilangnya teman-teman ya bikin event nggak selamanya sukses, ada pasti clashnya tuh pasti ada ya gitu ceritanya. Mungkin sampai di situ aja. Sampai di situ. Enggak. Karena kan kita orang awam nih pengen nanya. Dia dari orang awamnya mengerikan ya. Iya. Dari orang awam nih. Mending Apalagi kita gue. jadi orang tahu aja deh. Dari orang awam tapi pemerhati konser gitu loh. Saya kan orang bodoh nih, gak ngerti. Orang bodoh kan wajar nanya. Ya. Orang awam tapi kritis susah juga ya. Susah juga. Tapi berarti nggak selamanya kita nggak selamanya banget nih. Nggak mesti kita ngelihat konser-konser itu sukses berarti kita apa sih cuan juga kan. Intinya Iya, ini iya. kita lebih ke bisnis juga karena pasti banyak faktor-faktornya entah kayak iya dari dulu banget sih pasti kalau tiket nggak laku kan tetap rugi kan. Iya tetap rugi. Tetap rugi, bukan cuma kayak produksian, entah itu eventnya lancar sampai akhir pun belum tentu dia untung loh. Iya. Iya. Kadang lepas hitungannya bang. Kadang lepas hitungannya. Tapi berarti kalau sebagai penyelenggara konser, berarti sebenarnya ada hitungannya ya di awal tuh gitu. Ada dong, Apa ada itu? pasti ada. Itu tuh pasti ada. Itu jadi Yung gini Yung. Kan Apalagi ngobrolnya lebih intens. Oh jadi nggak ada.
Apa Gue tuh? kan penasaran. Ini kan kadang hitung-hitungannya ada yang lepas nih berarti. Iya. Berarti itu yang bikin tuh nggak pro dong ya? Sebenarnya Atau coba-coba aja ngelihat oh nih si A nih sukses nih, gue pengen coba-coba deh. Cuman nggak ngerti gimana Biar bikinnya. keren-kerenan gitu. Memang ada kadang Bang. Tapi kan Kadang bahaya ada. ya, karena Itu ini malah bahaya, kan? sesuatu yang gede kan, event Iya, itu gede, gede banget. bukan bikin apa hitanan, bukan. Ini Sorry nih Bang. Event awal kita. Biasanya dia suka bukan. suka ini sih, suka Bukan. kayak deja vu gitu. ya. Bukan kita sih Bang ya. Event awal nih kan rata-rata tuh pasti ini nyuksesin nih meskipun rugi Hah? buat cari nama, nge-branding. Oh iya, benar. Next Iya. kamu bikin lagi. Make sense. Oke. Berarti ada Ini yang tuh memang nggak jadi blacklist. Apaan? Kan ini gagal nih. Yes. Mungkin sambil nama, mungkin gagalnya dikit aja gitu ya. Iya. Siapa tuh masuk daftar hitam gitu. enggak. Tergantung Bang. Soalnya tadi Tergantung, gagal. Tergantung klarifikasi Kalau aja. kalau Enggak, soalnya Enggak. tadi gagalnya itu adalah gagal di Nggak. dalam kan. Kita iya tahu. gagal dalam. Iya. Masalahnya tuh ada tuh yang gagal terus hilang, emang nggak ada, tuh ada. Terus siapa tuh? Ada tuh nggak ada. Enggak ada juga. Yang nggak ada sama sekali gitu ada ya? Tiba-tiba nggak ada sama Sorry, sekali sorry. itu ada. Coba jelaskan. Enggak, sebenarnya Jangan. sebenarnya yang warning si bos, tapi kok dia seneng ya? Kok dia seneng ya? Kita kayak gini ya, saya tersiksa ya. Ada kok. Ada. Tapi berarti gini kan, emang benar kalau kata Yung tadi ada yang memang sebenarnya dia tahu dia bakal rugi, tapi dia dapat hal lain gitu. Salah satunya nama. Dan dengan berjalannya event-event Nama buruk berikutnya, dong. enggak, karena kan gagal di dalam. Enggak. Dalam Dari artian dalam berhasil di luar Bang. dalam artian rugi, yang rugi tahu itu Internal. panitia doang. Ya. Internal Terus- emang berantakan. Iya. Eksternalnya Tapi wah orang konsernya taunya pecah, wah hasilnya gitu. bagus. Wah, Kayak Tapi boleh gak sih gua kayak pengen gitu loh ngeliat bukan konser yang se-hype ini gitu, tapi bikin satu atau dua band bikin intimate konser gitu. Iya. pengen gua Bang. Ya kan kayak di Iyalah. satu gedung gitu, Santai. apa gitu kan. Ya, saya juga pengen. Intimate konser gitu. nonton. Jadi kayak Pengen nonton. lebih eye to eye sama Tapi sekarang ada kok banyak di kota kita gitu ya. ada. Tapi di tempat-tempat bar biasanya. Yang intimate kan kayak bar. Oh iya. Oh iya ada Kemarin ada. Sebenarnya emang ada. ya itulah pokoknya sebenarnya ada aja Ada, di, ada. di kota kita, tapi mungkin nggak terjamah oleh teman-teman yang belum ngikut ya sama wave-nya gitu. Berarti balik lagi dong, kesimpulannya adalah di kita ini masih tetap hype kok sampai akhir tahun mungkin ya, atau sampai tahun-tahun ke depan. Karena pasarnya udah terbentuk gitu. Seleksi alam aja. Tergantung. Oh, karena baru sampai seleksi alam juga Maybe, ya. maybe ya. Berarti kalau dilihat penonton kita ini bisa turun dong. Kalau penonton mungkin ya kayak misalkan ya kalau aku jadi perspektifnya aku penonton, Iya, aku benar-benar. aku sebulan 2 kali nonton konser juga mikir anjir. Iya. Berarti kayak di pusat gitu dong. Sebenarnya kayak kenyang aja sama konser-konser mereka gitu. Ya, bisa sama jadi. artis pusat gitu ya, lalu mereka cari pasar di luar. Cuma di pusat itu Bang mau konser berapa kali pun pasti ada yang nonton. Iya. Iya, Apalagi kalau kalau WMR di sini kan masih belum naik kan. Iya. ya, Sebulan 2 kali nonton konser 200.000 gitu kan, 400. iya. Iya dong. Mungkin dari harga Sorry nih, tiketnya. harga tiket juga beda banget. Tiket Iya. ya. Harga tiket. Di sana tuh paling under 100 lah. Wah, Di sini kan masih 100 ke atas kan. Ada 100. 200 ke atas. Nah kan, gak ada kan tiketnya 25.000 sekarang. Enggak. Enggak kayak dulu, enggak. Pengen kayak sih dulu. bikin Oh. anja. Serius. Ini pengen bikin mulu nih, besok nih bikin. Iya. Karena kalau konser 25.000 tiketnya kami aja nyanyi berdua. Enggak juga. Yang nonton, yang bayar promotor. Ya itulah, berarti sebenarnya rame ya di Kalsel ini rame entah itu penyelenggaranya, entah itu yang nonton, entah itu yang kritis ya. Iya. Tapi semakin kesini kan dengan banyaknya hal itu bergulir, berarti semakin naik dong pasarnya gitu. Entah itu untung atau rugi, hype-nya bakal tetap naik khususnya di Kalimantan Selatan. Bener gak kayak gitu kira-kira? Benar, ya itu tadi sih. Semoga saja, Bang. semoga saja Semoga begitu. saja, kan? Semoga Doanya kayak saja. gitu. Tapi Stanley sama Yung kalau ngelihat kan ngomongnya semoga nih. Kalau dari pandangan lu berdua, kira-kira bakalan naik beneran apa turun setelah 6 bulan ini? Momentum sih. Sorry nih Bang, kalau dengan banyaknya kegagalan Bang ya, penonton pasti trauma juga sih Bang. Agak trauma Iya. kan, makanya gue nanya ini realitas aja sih. Realitanya sih sebenarnya. Bener bakal trauma. menurut saya. Berarti gini kan. bakal lama-lama mungkin hype-nya tuh bakal turun. Nah, berarti kita cerita aja nih seputar dampaknya kan untuk beberapa event kedepannya. Kita ngelihatnya bakal kayak gimana sih dari segi penonton gitu ngelihat konser yang ada di Kalimantan Selatan.
kalau misalkan aku jadi penonton bosen juga sih. Iya, kenyang kan sebenarnya. Kenyang kena tipu gitu ya. Enggak. Kenyang nonton konser dong. Kenyang. Tapi karena Merasa penonton kan merasa. Iya merasa. karena kita bilang tadi kan sebenarnya kita tuh hype banget gitu. Pengen dong datang ini gitu. Ketika datang di kota kita di Kalsel gitu. Datang nih udah tampil kan, sukses nih. Udah ternyata dia balik lagi tuh udah kayak rasanya tuh separuh hilang. Udah Iya kan? nonton ulah gitu. Iya kan? Malas dah. Jadi kayak tapi sampai sekarang pun masih ada yang 2-3 kali datang ke sini gitu. Berarti kan ada yang nonton juga. Itu dari sisi artis Iya, ya. iya. Kalau dari sisi penontonnya, Iya, misalkan dia penonton. pengen banget artis ini datang gitu. Akhirnya udah datang nonton. Iya, Terus iya. pas berikutnya dia udah artis datang lagi dia enggak. Iya, kayaknya nggak nonton Kayak lagi udah, deh. udah itu. Mungkin Bang ya tergantung karya dia juga di sini. Ya kan. Kalau misalkan Iya. artisnya baru ngeluarin album lagi, Iya. oh kayaknya keren lagi. Terus Oh iya sih. kalau misalkan nggak ada album, lagunya itu aja, Iya. apalagi pakai lagu orang misalkan, ngapain Si nonton? karaoke mungkin ya. Ah. Kayak siapa? Karaoke kan kayaknya Familiar. masih seru. Ya itu lah, pokoknya ada dampaknya lah ya. Kalau misalkan dari 6 bulan ini konser kita naik turun, harapannya ya. Tidak ada penipuan ya. Wah, Amin, ini juga satu. amin. Apalagi bentar lagi kan Coldplay. Iya. 11 juta loh kena tipu ngeri ya. Oh, ada BMTH isunya kan. BMTH Wano Kerok ada. Sekarang. Nah, tapi mungkin nggak menurut kalian nih berdua, internasional datang ke Kalimantan Selatan? Di SKB lagi misalkan. Misalkan aja, Baru pernah nggak sih internasional ke daerah Baru- di Indonesia? baru Pernah kemarin. kayaknya ya. Baru tadi malam aku mikir gitu kayak aku bisa ya enggak ya bawa BMTH ke sini baru gitu mikirnya. Tapi pernah kan ada yang datang ke daerah selain ibu kota? Ada. Ada kan beberapa gitu. Berarti bisa ke Kan masih daerah. di daerah Pulau Jawa kayak Surabaya. Iya sih, iya, masih- kayak Depok. Masih kota-kota besar lah ya. Prambanan Sini juga gede. Festival. Oh iya, Iya. Prambanan Festival kan Iya. Terus kamu dikecam. Mana kalau di sini Ibu kota, daerah ibu kota. Ibu kota. orang festival gitu ya datang orang luar. gitu. Iya. Tapi kan pasti memperhitungkan lagi pertama venue, bener kan sih? Venue. Internasional pasti banyak ya, bukan cuma orang di sini aja. Iya gitu sih, Bang. kan. Dan Kapasitas. Kapasitas Di sini, dan di sini juga. juga hotel bintang 5 juga belum ada kan. Paling Betul. tinggi bintang itu 4. paling keren bintang 5 kan. Oh iya. Dan kita harus memikirkan yang mayoritas juga Iya. ya kan. Siapa tahu misalkan di sini artisnya Iya. pro LGBT misalkan. Ya kan. Dapat Bang tiketnya. Saya nanti di bandaranya Nah, masalahnya. ini curhat aja nih. Heeh. Ya berarti kan kita lihat juga selain venue, kayak Coldplay misalkan. Coldplay selain venue, sekitaran venue pun juga hotel-hotel apart kan laku. Ya. Berarti kan itu perlu dipikirkan juga untuk Nah. mengundang satu guest star internasional aja gitu. Udah mikirin kayak satu kota tuh punya apa aja fasilitasinya gitu kan. Iya, dia menunjang pariwisatanya juga. Iya, betul. Hotelan dan lain-lain. Pariwisatanya jadi mencolok sih ntar. Nah, Iya, mungkin betul. Berarti 10 atau 15 tahun ke depan gitu ada gitu. Gubernur mana ya? Lama banget. Lama banget. Di sounding. nggak nyampe setahun lagi. Kayaknya itu aja ya teman-teman. Karena kalau lebih lanjut kayaknya lebih ke lain gitu. Apaan tuh Bang? Wah, iya. Ada pamit? Ceceran di dia pamit. Hari pamit. Yung menghilang. Stanley mau pamit gak atau mau lanjut sini? Menghilang. Deaktif akun. Sampai ketemu lagi di Ini hapus Gua- akun. Bye.